Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Syifa dari kelompok 10. Di sini saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul Ilmu Hukum sebagai Ilmu tentang Kenyataan. Beberapa cabang dari ilmu hukum sebagai ilmu tentang kenyataan. Yang pertama, sosiologi hukum. Sosiologi hukum ini adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis, mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan sosial, dengan gejala-gejala sosial lainnya. Ciri-cirinya adalah ada 3. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang praktek-praktek hukum, praktek peradilan, dan pembuatan undang-undang. Yang kedua, sosiologi hukum senantiasa menguji keabsahan empiris dengan usaha mengetahui antara isi kaidah. Dan yang ketiga, sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Adapun objek yang disoroti oleh sosiologi hukum ada 6, yaitu yang pertama, hukum dan sistem sosial masyarakat. Yang kedua, persamaan dan perbedaan sistem-sistem hukum. Yang ketiga, hukum dan kekuasaan. Yang keempat, hukum dan nilai-nilai sosial budaya. Yang kelima, kepastian hukum dan perbandingan. Yang keenam, peranan hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat. Yang kedua, antropologi hukum. Antropologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaian pada masyarakat-masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Antropologi hukum menggunakan pendekatan secara menyeluruh dalam menyelidiki manusia. Dalam antropologi hukum, hukum ditinjau sebagai aspek dari kebudayaan. Manusia pada hakikatnya telah dibekali untuk bertingkah laku dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya tertentu. Nilai-nilai budaya dalam masyarakat tertentu dijunjung tinggi oleh pendukung budaya yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Aulia Putri. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai filsafat hukum dan juga psikologi hukum. Filsafat hukum adalah kajian reflektif terhadap hakikat hukum, nilai-nilai yang mendasari hukum, serta aliran, teori, dan asumsi filosofis yang membentuk pemahaman tentang hukum. Dalam buku ini sudah dijelaskan bahwa filsafat hukum mencakup mazhab-mazhab hukum seperti hukum alam, positivisme, utilitarianisme, historisme, realisme hukum, sosiologikal, jurisprudens, dan juga lain-lain. Nah, dengan kata lain, bukan hanya apa itu hukum, tetapi mengapa hukum itu, bagaimana hukum berhubungan dengan keadilan, nilai manusia, dan juga masyarakat. Aliran dalam filsafat hukum berdasarkan buku ini sudah dibahas tentang mazhab hukum alam. Hukum dianggap berasal dari kodrat, moralitas alamiah, atau nilai universal yang melekat pada manusia. Positivisme hukum. Hukum dilihat sebagaimana aturan yang dibuat oleh penguasa atau lembaga yang sah terlepas dari aspek moralnya. Utilitarianisme hukum dilihat dari manfaat atau kegunaannya untuk sebesar-besarnya kebahagiaan atau kesejahteraan bersama. Mazhab sejarah. Latar belakang sejarah dan tradisi hukum masyarakat penting dalam memahami hukum. Realisme hukum, penekanan pada bagaimana hukum bekerja dalam praktik, termasuk bagaimana hakim, penguat hukum, dan institusi memperlakukan hukum. Sosiologikal jurisprudens, mengaitkan hukum dengan faktor sosial dalam masyarakat, bagaimana norma sosial, kebiasaan, dan realitas sosial mempengaruhi hukum. Nah, ada juga critical legal studies, kritik terhadap struktur hukum yang dianggap melanggengkan ketidaksetaraan atau dominasi tertentu. Semua ini juga disebut di buku. Ada juga fungsi dan juga peran filsafat hukum, memberi landasan konseptual untuk memahami norma hukum, asas, dan juga sistem hukum secara lebih mendalam. Menjadi sarana refleksi kritis, tidak hanya menerima aturan hukum apa adanya, tapi mempertanyakan asal, daya ikat, serta tujuan dan nilai yang dibawa hukum. Membantu memperjelaskan hubungan antara hukum dengan moral, antara hukum dengan keadilan, antara hukum dan juga masyarakat, sebagai dasar untuk pengembangan teori hukum dan juga sistem hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai yang dipersyaratkan seperti hak asasi manusia, keadilan, dan juga kesejahteraan. Psikologi hukum
adalah bidang ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia yang berkaitan dengan hukum, baik sebagai pembuat hukum, pelanggar hukum, maupun penegak hukum. Psikologi hukum mencakup berbagai bidang, yaitu yang pertama psikologi kriminal, mempelajari kepribadian dan juga motif pelaku kejahatan. Nah, yang kedua psikologi penyidikan, berkaitan dengan cara polisi menggali keterangan secara efektif. Nah, yang ketiga yaitu psikologi peradilan, menyangkut evaluasi psikologis terdakwa dan juga kesaksian ahli. Nah, yang keempat ada psikologi pemasyarakatan, yaitu berfokus pada rehabilitasi, resosialisasi, dan juga perilaku narapidana. Yang kelima, psikologi korban, yaitu meneliti dampak psikologis yang dialami oleh korban kejahatan. Nah, ada pula tujuan psikologi hukum. Tujuan utama psikologi hukum ini adalah membantu penegakan hukum agar lebih adil dan juga manusiawi, memahami motif pelaku kejahatan untuk mencegah kejahatan serupa di masa depan, membantu hakim dan aparat hukum membaca kondisi kejiwaan terdakwa atau saksi, menemukan cara yang efektif dalam resosialisasi narapidana, menyediakan pertimbangan psikologis dalam pembentukan kebijakan hukum. Nah, ada juga hubungan psikologi dan juga hukum. Psikologi menekankan pada perilaku dan kondisi kejiwaan manusia, hukum menekankan pada aturan yang mengatur perilaku manusia. Hubungan keduanya, psikologi membantu memahami mengapa seseorang ini mematuhi atau melanggar hukum, sedangkan hukum ini berfungsi mengatur agar perilaku manusia tetap tertib dan juga adil. Nah, ada juga contoh penerapan psikologi hukum. Yang pertama yaitu dalam penyidikan, polisi menggunakan wawancara berbasis psikologi untuk mendapatkan pengakuan tanpa paksaan. Yang kedua yaitu dalam pengadilan, psikolog forensik memberikan keterangan tentang kondisi mental terdakwa. Nah, yang ketiga yaitu dalam pemasyarakatan, program rehabilitasi disusun berdasarkan kepribadian dan juga latar belakang psikologis narapidana. Nah, ada juga manfaat psikologi hukum, menumbuhkan keadilan yang memberi kemanusiaan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam proses hukum. Nah, yaitu membantu menciptakan sistem hukum yang lebih efektif dan juga empati. Perkenalkan, nama saya Naila Zahwa Ramadhani. Ada beberapa cabang-cabang dari materi saya tersebut. Salah satunya adalah sejarah hukum, menelusuri perkembangan hukum dari masa ke masa, melihat perubahan dan evolusi sistem hukum dalam konteks sejarah. Selanjutnya, politik hukum, yaitu mengkaji hubungan antara hukum dan kekuasaan politik, termasuk bagaimana kebijakan hukum dipengaruhi oleh dinamika politik dan pemerintahannya.